RRI, Hendrawan Supratikno. Selamat pagi Pak Hendrawan. Selamat pagi. Sehat Pak Hendrawan? Selamat pagi Cika, sehat, salam sehat. Oke, salam sehat juga Pak Hendrawan. Ini terkait dengan Perpres yang menjadi sorotan publik Pak Hendrawan mengenai Perpres investasi minuman beralkohol atau biasa kita sebut dengan miras. Ini sebetulnya kalau kita bicara mengenai perdagangan miras, itu kan sudah ada sebetulnya. Nah, apa yang akan membedakan Pak Hendrawan ketika nanti dijalankan di bawah Perpres investasi miras ini? Ya, jadi sebenarnya sebelumnya ini miras ini kan memang sudah menjadi objek pro dan kontra yang luas. Yep. Itu sebabnya rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol yang sudah masuk dalam prolegnas di DPR, dalam program legislasi DPR selama 10 tahun terakhir belum bisa dituntaskan. Karena nomenklaturnya menggunakan istilah larangan minuman beralkohol. Sementara sebagian besar fraksi masih mengusulkan nomenklaturnya jangan larangan, tetapi pengendalian atau pengawasan atau pengaturan. Dan itu tidak bisa disepakati secara bulat. Jadi memang miras ini terus-menerus diperdebatkan karena sebagian secara kategorik hitam putih sudah menyatakan sebagai sesuatu yang haram. Tetapi ada sebagian yang lain menyatakan bahwa sesuai dengan penggolongannya, untuk yang mengandung kadar alkohol 1-5% itu sering sekali digunakan untuk upacara adat, upacara keagamaan, untuk kegiatan yang terkait dengan kesehatan, farmasi dan seterusnya. Itu sebabnya ya, jadi ini sudah menimbulkan pro dan kontra. Kemudian kita tahu di banyak daerah banyak pengrajin yang memang sudah bergerak di sektor ini. Di NTT misalnya bahkan gubernur sudah meresmikan penggunaan minuman khas NTT, Sopia, ya, secara umum. Di Bali juga demikian, ada Brem, di Minahasa juga demikian, di Papua sebagian juga demikian. Jadi memang undang-undang ini, undang-undang Cipta Kerja yang sudah kita sahkan tahun lalu, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, yang rezim investasinya bergeser. Sekarang rezim investasinya adalah berdasarkan analisis risiko, risk-based analysis. Ingin memberikan kepastian hukum kepada pengrajin-pengrajin ini, ya, sehingga tentu saja apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2021 itu adalah upaya untuk memberikan kepastian hukum, untuk melakukan regulasi, sehingga penyelenggaraan pengawasannya di kemudian hari bisa dilakukan dengan lebih baik. Oke, kita akan bertemu pada dua sisi nih Pak Hendrawan. Yang satu adalah bagaimana memajukan industri lokal, katakan seperti itu, produsen dari minuman beralkohol. Tapi juga di satu sisi lainnya, karena ini minuman beralkohol juga harus ada kita akan sangat sensitif sekali berbenturan dengan isu moralitas misalnya. Bagaimana mengontrol ini agar isu moralitas juga tetap terjaga, tidak sampai merugikan siapapun. Di sisi lain juga para produsennya juga dijamin kesejahteraannya, Pak Hendrawan. Jadi jika memang ini perdebatan klasik ya antara moralitas dengan utilitas, ya, itu sebabnya ketika ada upaya untuk menciptakan kesempatan kerja dan memberikan kepastian hukum dengan tadi rezim risk-based analysis, maka tentu saja pengrajin-pengrajin yang tadinya bergerak secara ilegal, bersembunyi, umpet-umpetan, sekarang tinggal menyampaikan aplikasinya melalui software yang semuanya matrik analisis risikonya sudah ada di situ, bobot dan nilainya, skornya. Maka usaha-usaha kecil seperti itu ya bisa langsung mendapatkan perizinan. Karena memang pertimbangannya analisis risiko itulah kesehatan, keselamatan, dampaknya terhadap lingkungan dan seterusnya. Nah, ini menarik karena apa? Yang dalam Perpres sebelumnya
investasi dalam miras ini kan dimasukkan dalam daftar negatif investasi. Ya. Nah, dalam Perpres 10 2021 ini terbuka. Nah, jadi seakan-akan Indonesia nanti ya akan menjadi negara di mana-mana tumbuh ya pabrik-pabrik miras seperti cendawan di musim hujan. Yeah. Sehingga Indonesia menjadi bangsa pemabuk. Ya ada persepsi ya nanti di mana-mana orang bisa menjual miras secara bebas, ya, dan ini akan melupakan demoralisasi ya terhadap kehidupan masyarakat di tanah air. Tetapi tujuan pemerintah adalah sekali lagi memberi payung hukum, ya, memberi ruang kepastian hukum agar penyelenggaraan pengawasan bisa dilakukan dengan lebih tegas dan jelas sesuai dengan Undang-Undang Cukai ya nomor 37 tahun 2017 kalau tidak salah. Oke, kalau bicara mengenai controlling dan juga penegakan hukumnya nanti, ini apa memang sepenuhnya berada di pemerintahan daerah atau nantinya ada di pemerintah pusat seperti apa? Atau dari DPR sendiri bagaimana menilai ini? Jadi memang dalam PP ini disebut bahwa baru dapat dilakukan di 4 provinsi, ya, Bali, NTT, Sulawesi Utara, dan Papua. Yeah. Tetapi di butir berikutnya disebutkan bila menurut asesmen kepala daerah, dalam hal ini gubernur, ya, memadai untuk dibuka investasi tersebut bisa diajukan kepada menteri. Ini yang berarti 4 ini hanya pintu masuk 4 provinsi. Karena memang 4 provinsi ini di situ sudah dikenal minuman beralkohol yang sifatnya tradisional, ya. Kemudian nanti provinsi-provinsi yang lain menyusul. Ini yang menimbulkan kekhawatiran. Yeah. Saya mendengar tadi malam misalnya perdebatan antara teman kita di PBNU ya dengan pengamat publik, wah ini pintu masuknya 4 ini, tapi nanti akan diberi izin di mana-mana. Itu sebabnya kami dari PDI Perjuangan menyampaikan bahwa regulasi terhadap minuman keras atau minuman beralkohol ini tetap harus ya ketat, karena memang dalam Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Nomor 39 2017 ya 2007 ya, terutama pasal 2 itu sudah jelas ya, cukai itu dikenakan untuk produk-produk yang konsumsinya perlu dikendalikan, produk-produk yang memang kita nilai potensial dapat menimbulkan dampak yang negatif. Oke. Dengan adanya Perpres nomor 10 tahun 2021 ini secara tidak otomatis menggugurkan aturan dari Bea Cukai itu sendiri ya, Pak Hendrawan? Atau seperti apa? Bukan, tidak boleh menggugurkan pasal yang ada dalam Undang-Undang Cukai. Acuannya tetap ke sana ya, Pak Hendrawan. Itu artinya yang dapat mengontrol itu tadi. Kita menerapkan cukai kepada minuman beralkohol karena produk tersebut mengandung karakteristik yang kita nilai tadi bisa menimbulkan kemudaratan, bisa menimbulkan kerugian kalau konsumsinya tidak terkendali. Oke, karena yang menjadi sorotan adalah ketika ini bisa dijual atau distribusinya kepada eceran, termasuk dijual di kaki lima. Ini kan yang menimbulkan persepsi publik bahwa nantinya akan sangat bisa mendapatkan minuman beralkohol dengan harga murah dan juga di tempat-tempat yang cukup banyak, Pak Hendrawan. Iya. Jadi kekhawatiran seperti itu kan sama dengan kekhawatiran peredaran rokok ya. Kalau konsumen rokok itu adalah anak-anak sekolah yang masih di bawah umur dan seterusnya, ya rokok dikenakan cukai kan karena seperti itu. Karena peredarannya ya perlu dilakukan pengaturan. Kalau tidak, nanti sekali lagi muncul persepsi kita ini bangsa perokok, ya. Jadi sama sebenarnya, jadi cukai itu diterapkan untuk produk-produk dengan karakteristik yang tadi saya sebutkan. Konsumsinya perlu dikendalikan, ya, dinilai dapat menimbulkan atau potensial menimbulkan kerugian dan seterusnya. Oke. Ini kalau kita bahas lagi turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya satu hal yang sangat diharapkan adalah bahwa Perpres ini bisa membuka lapangan kerja. Bagaimana memastikan bahwa memang benar terbukanya investasi di minuman beralkohol ini betul-betul tujuan untuk membuka lapangan kerja ini bisa betul-betul tercapai, Pak Hendrawan?
Ya memang sekali lagi kalau semua orang boleh bergerak menciptakan bisnis dalam bidang apapun, tentu kesempatan kerjanya akan terbuka luas. Ya, semakin kita membatasi bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, kesempatan kerja tidak diciptakan. Ini kan selalu menjadi perdebatan. Dulu di DKI kan juga begitu ketika gubernurnya Ali Sadikin. Ya, Pak Gubernur mengatakan kita buka saja kasino daripada orang main kasino di luar negeri. Ya, kita buka kasino, kita edukasi masyarakat kan kita tingkatkan literasinya, kita ajarin judi itu peluang menangnya lebih kecil misalnya. Kemudian yang kedua, judi itu dari segi moral ya tidak dianjurkan atau bahkan ditentang. Tetapi orang yang memang sudah diedukasi dengan literasi yang tinggi tetap pergi ke tempat perjudian, itu risiko atau konsekuensi yang dihadapi orang yang bersangkutan. Daripada kita larang-larang, kemudian orang berlomba-lomba main judi di Singapura, ya, di Sentosa Islands, di Genting Malaysia dan seterusnya, devisa kita keluar, ya, mereka bertepuk tangan, mereka tertawa-tawa, riang sambil terus menakut-nakuti bahwa judi merupakan momok moral yang berat, misalnya. Ini sekali lagi memang pada satu titik tertentu untuk bidang-bidang usaha tertentu, ya, ada trade off. Ada tarik-menarik antara kepentingan ekonomi, kepentingan menciptakan kesempatan kerja dengan tadi rambu-rambu dalam tanda petik yang turun dari perintah agama dan seterusnya. Nah, ini terjadi juga di DKI untuk objek-objek hiburan malam. Lalu bagaimana Perpres ini bisa mendorong daya saing, baik itu investor asing maupun investor dalam negeri misalnya, dan juga produsen dalam negeri, kemudian juga minuman keras yang impor, karena ini kan sebetulnya pilihan dari kepala daerah setempat, apakah memang mengizinkan produk-produk dari luar atau hanya membatasi produk dalam negeri saja. Bagaimana cara memastikan ini bahwa ada daya saing yang cukup bagus sehingga apa yang tadinya menjadi target bisa tercapai, Pak Hendrawan? Ya, jadi begini, untuk daerah-daerah wisata, misalnya kita lihat Bali, di Bali itu 92% miras yang beredar adalah miras yang diimpor, nilainya triliunan itu, ya, itu sebabnya kalau ini dilakukan pengaturan dengan baik, maka untuk produk-produk dengan kandungan alkohol yang rendah, ya, bisa digunakan secara terbatas. Sedangkan untuk kandungan yang lebih tinggi alkoholnya itu bisa untuk pasar ekspor, untuk negara-negara yang memang tidak melakukan restriksi terhadap konsumsi miras. Nah, kami pernah melakukan studi banding ke Maroko ketika perdebatan mengenai RUU larangan minuman beralkohol ini. Di Maroko juga demikian, ya, pabriknya gede-gede, ya, tetapi untuk yang kandungan alkoholnya tinggi itu diekspor ke Eropa Barat. Karena memang Maroko secara geografis letaknya dekat dengan Eropa Barat. Di situ kami melihat misalnya kebun anggur yang luar biasa, ya, yang produktif sekali dan menjadi andalan ekspor. Tetapi yang beredar di pasar Maroko, ya, di tempat-tempat umum banyak yang 0% kandungan alkoholnya, ya. Tetapi di tempat-tempat yang sangat terbatas, hotel, kafe dan seterusnya, yang beredar kandungan alkohol dengan kandungan yang rendah. Kalau di Indonesia, menurut peraturan Menteri Kesehatan kan antara yang 1 sampai 5% itu disebut golongan A, golongan yang memang kandungannya rendah alkoholnya. Pak Hendrawan, kalau misalnya dengan penjualan miras ini bagaimana target di APBN 2021? Ya, tentu cukai untuk minuman beralkohol kan memang jauh dibandingkan dengan cukai untuk rokok, ya. Tidak bisa dibedakan lah. Kalau cukai untuk rokok totalnya bisa sampai 175 triliun, ya. Tetapi kalau untuk cukai untuk alkohol masih rendah, ya. Apalagi dalam kondisi kita miras yang high end untuk pasar-pasar menengah ke atas itu dikuasai oleh merek-merek impor. Nah, orang-orang yang di bawah bisanya hanya mengoplos saja. Dan oplosan miras itu sudah menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Oke, Pak Hendrawan, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk.
mengalami masalah dengan jangkauan internet di rumah? Jangan khawatir. Kenalan yuk dengan produk baru First Media, Super Wi-Fi.